menceritakan hari kai tanggal 3 tahun kai disebut Nabi Muhammad lahir. Maka mengira aku langsung turunkan inti. Enggak sekedar mengetahui tanggal waktu hari tahun Nabi Muhammad lahir, hanya mengerti kita ini. Maka mengira siku sampaikan apa sebenarnya hikmah terbesar dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah Nabi kita buatkan. Beliau menjadi iktibar pelajaran bantul, memantapkan langkah dan hati dalam menjalani dan menata kehidupan itu. Bapak Ibu hadirin sedang jemaah pendengar yang dirahmati oleh Allah. Nampak? Jaga kusum pun setiap kita si mengindah hadir, tidak nak macam kata kami. Anak ngaji, anak TPA angkat tangan. Dia boleh sen yang tak boleh buka dia. Angkat tangan, boleh sen. Lu kalah ambil. Kalah. Anak maju isi hafal silsilah Nabi Muhammad, angkat tangan, boleh sen. Gikan, biasa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Usaimah bin Mutrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adlan bin Hudda bin Muqawam bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yarjub bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Bang Nabi Ibrahim dia disuruh angkat tangan, Wilson. Hah? Dia anak dia tak urut. Dia jadi kan anak-anak dia itu ambil ketemu orang. Angkat tangan. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah pendengar yang dirahmati Allah, ente berperingatan peringatan Maulid. Kenapa hari ini Bilal tukang ajan Masjid Al-Ikhlas namun kata masjid tenggornya sekeliling Kota Baru disebut setiap hari nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lewat panggilan adzan disebutkan nama Nabi Muhammad setiap hari. Tapi tanya hati kecil kita sampai malam hari ini, ketika telinga mendengar dengan jernihnya nama Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad setiap hari diperdengarkan masuk ke telinga kita. Tapi tanya hati kecil kita, tersentuh tidak hati kita mendengar namanya? Kalau hatiku dan hatimu tidak tersentuh, biasa saja mendengar nama Nabi Muhammad itu, jangan mimpi dapat syafaat dari Rasulullah. Berarti malah rasa cinta. Dia cuba kau ibu tersebut kenapa pakai kaya? Kalah dulu sedih. Bila jatuh. Lagi pun. Maka andai Nabi Muhammad disebut namanya, tapi tak tumbuh rasa cinta dalam diri kita. Kenapa rasa cinta itu tidak tumbuh? Karena kita tidak mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang akan menjelaskan di awal, dia istilah kiam setengahnya dari dalam alas. Dia setengahnya tempat. Dan biasa 3 menit di ceramahan. Minggu? Sejam 12 sampai 20 jam. Lain? So? Jam setengah. Dia ajar itu. So minggu? Setengah jam. 4 jam. Ini video pendapat Masjid Al-Ikhlas. So terang jam 4 jam 3 jam.
Dia dakwah ikut tadi. Masa buah masjid bila pendapat. Dakwah pendapat dan berikut, maka aku cukupkan ceramah pengingat setengah jam. Tambah? Tidak salah tambah. Sejam mengikut aku nampai. Sekarang aku yang ada. Tapi syaratnya janjiku setengah jam, tapi ku tambah sejam lagi. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Sekala kelingiran nahan kue, ku tutup. Setuju? Setuju, kan? Jadi kalau bapak, kalau ibu, maaf, ibu-ibu nahan ku tutup, botil kalah kue. Kami berhadir siang jemaah pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kujelaskan secara ringkas siapa sebenarnya Nabi Muhammad. Ada kujelaskan secara ringkas. Bagas Al-Barzanji. Dia anak maju sendang, dia maju ya. Umum anak maju kurang pengetahuan tentang Barzanji. Karena jarang kita Bagas Kutu kala menyampaikan mengajarkan Barzanji. Kenapa? Oh, lalu ya, Zakallah yang menjelaskan. Bagas Al-Barzanji menjelaskan dalam bait berjanji, menjelaskan Nabi Muhammad. Walamma tamma min hamlihi syahrani. Ketika Nabi Muhammad genap 2 bulan dalam kandungan ibunya, syahrani. Syahroni bahasa Arab, syahrun syahroni. Syahroni artinya 2 bulan. Oh iya syahrini. Ketika genap Nabi Muhammad 2 bulan dalam kandungan ibu beliau, ala ashhurul mardiyah, tufiya bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah. 2 bulan genap Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya, ayah Nabi wafat di kota Madinah. Jadi secara otomatis Nabi Muhammad, sosok yang malam ini kita peringati hari kelahirannya, beliau lahir dalam keadaan yatim. Sosok Nabi lahir dalam keadaan yatim. 6 tahun usia Nabi, ibunda beliau. Kalau kita lihat anak umur 6 tahun sedang tahunnya minggu ami. Aku tuh salah tuh suka ini. Campur. 6 bulan, 6 tahun usia Nabi, ibunda Nabi wafat. Sedang nanak-nanaknya minggu ami. Wafat ibunda beliau. Nabi diasuh oleh kakek beliau bernama adalah minggu Nabi Muhammad. Anak maju Abdul. Oh, tuh boleh sen gitu. Pokoknya dia suruh jawab, isi wajah boleh sen. 8 tahun 2 bulan usia Nabi, wafat juga kakek beliau. Itu meskipun secara umum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak kita bahas tahu. Si inti si ku sampaikan doi dalam dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini inti langsung kepada inti. Untuk apa tiap tahun maulid? Setiap menasa, setiap masjid, setiap langgar diacarakan peringatan maulid Nabi, lahir Nabi, maulid Nabi. Untuk apa peringatan maulid Nabi ini? Dia pun sampai ke tak sopui, karena janji buka setengah jam. Menyuruh beli. Pertama, inti memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, perbaiki akhlak dan dinamika. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innama aku diutus ke permukaan bumi Allah. Aku dilahirkan ke bagian dunia untuk kesempurnaan akhlak manusia. Jadi inti peringatan maulid itu perbaikan akhlak. Karena sebab masalah bagas kutu, masalah di kampung
kampung ini, masalah banyak terjadi di kampung saya. Di mana-mana banyak masalah. Asas awal masalah itu datang disebabkan orang-orang yang tak berakhlak. Juga tuh Pinang Kacat. Paling kewenangan Pinang Kacat. Isi nanggo Pinang Kacat, imam masjid. Ketiga imam masjid nanggo Pinang Kacat. Anda rasa benar? Kasih perbaiki akhlak. Cuma baik-baik juga. Anda bukan anda kuliah apa saja. Adab dan akhlak beda. Adab hasil ilmu. Ini kesalahan kita sampai pun nak malah mengadab. Karena memang dia bukan orang terpelajar. Kalau beradab, kalau berilmu, kalau beradab, kalau bersekolah. Akhlak bukan hasil ilmu. Akhlak itu hasil ibadah. Isi sembahyang benar, sholat benar, zakat, sholat infak, wakaf, hibah benar, Ramadan benar, Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, haji enggak, umrah enggak, sholat benar, zakat benar, puasa benar, haji benar, tumbuh akhlak yang benar. Ini tak bilang tak tumbuh. Adab hasil ilmu, akhlak hasil ibadah. Sedang balik pada masing-masing. Akhlak pertama yang akan mendidik manusia itu berakhlak, sholat. Tapi yang tu angkor dekat pondok cahaya di sujud. Oh, dia anda kadang ada jamaah. Ya, ini penganggok boleh. Pertama mendidik orang berakhlak, sholat. Ini memaknai kata Allah dalam Al-Quran. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Siapa yang mendirikan sholat, sholatnya benar, maka tumbuh akhlak yang benar. Dua sifat yang jelek, yang tak sebenarnya disematkan kepada manusia, akan terhindar manusia dari itu. Fahsya, munkar. Itu kan sumber dosa muda. Sumber dosa manusia muda. Kalau belakang al-bar dalam, tapi muda asas. Dosa itu umum muda bahasa. Betapa dia nak gelana fahsya, gelana munkar. Apa itu fahsya? Keji. Apa itu keji? Dosa syahwat. Tangan mengambil hak milik orang, gelana dosa syahwat, fahsya. Lisan liar mencaci, memfitnah, menggunjing orang, merendahkan, mengkerdilkan orang, gelana dosa fahsya. Mata liar memandang yang haram, gelana fahsya. Telinga hobi mendengar gosip, aib, cacat, kekurangan orang, gelana fahsya. Kaki melangkah ke tempat yang tidak diridai oleh Allah, gelana fahsya. Munkar mencuri, munkar membunuh. Jadi dosa dia kalau benda pinang kacat nama dua tadi. Jika selingkuh akhlak anda perlu peringatan maulid. Setiap tahun disampaikan perbaiki akhlak, perbaiki akhlak, perbaiki akhlak. Mustahil akhlak dalam satu kampung baik, mustahil lahir anak-anak soleh, keturunan-keturunan yang soleh, kalau tidak mendirikan sholat 5 waktu. Ini inti Nabi itu sampai ke dalam. Sunnah itu jelaskan Nabi Muhammad begitu. Hanya sekedar tahu intinya kita begini kita sampaikan. Maka syukur hati kita masing-masing. Sampai malam hari ini bagaimana dengan sholat kita masing-masing? Syukur diri kita. Bagaimana dengan sholat kita sampai malam hari ini? Tanyakan ke dalam hati kecil setiap kita. Apakah kita sudah ibadah, tumbuh akhlak yang benar dalam keseharian kita? Cukup syukur hati kita masing-masing. Ini mesti nabu sindiokan. Sebenarnya sindiran kudawi untuk haru nafsuku, untuk menyudutkan orang.
Tapi tanyalah hati kecil setiap kita. Kenapa banyak masalah dalam rumah tangga? Kenapa rezeki morat marit? Kenapa anak nakal? Banyak masalah pada rumah tangga. Asas pertama, keluarga itu tidak mendirikan sholat 5 waktu. Juga tuh kayak pertama sholat 5 waktu. Kendal masuk kayak. Hah? Ini setelah nanti mau kenal juga gue ini. Nah, kenal aja. Cuma ada kayak ini, mudah nih. Perbaiki akhlak. Kaum bapak, ciri-ciri lelaki yang berakhlak mulia, seorang ayah akan menjaga keluarganya. Ciri-ciri seorang ibu berakhlak mulia, seorang ibu akan menjaga kehormatannya, mendidik anaknya, melayani suaminya, taat terhadap perintah Allah. Ciri-ciri anak yang berakhlak mulia, anak itu menjaga ibadah kepada Allah, patuh kepada orang tua, dan tidak mau mengerjakan yang dilarang Allah. Jadi cukup perhatikan sedang. Di mana-mana masalah jemu sedang akhlak. Anak pulang ngaku, anak pulang mengganju, anak pulang nyabu, anak pulang salat pinang kacet nguyuh mau usut. Ini kan cerita akhlak ini. Maka asas pertama perbaikan akhlak. Cara agar berakhlak ikutnya tentu salat. Pesan Nabi untuk anak-anak kecil, muru auladakum bis-shalah. Usia anak 7 tahun perintahkan dia sholat. Sholat itu yang mendidik dia agar berakhlak. Umur 10 tahun anak tidak sholat, kata Nabi wadribu, pukul anak itu. Ulah bantai sogempang. Pukul sekedar memberikan efek jerah agar anak itu terbiasa mendirikan sholat. Semakin dia sholat, semakin mengerti makna yang dia baca, tumbuh akhlak yang benar. Untuk anak-anak, Allah tentu kami bersembahyang, tapi tolong kita melihat bukti di kita bersembahyang. Kalau saksi gue nanti, makanya. Kenapa ada orang sholat tapi seolah-olah tidak akhlak lahir dari lewat sholatnya? Ada pertanyaan. Sholatnya tidak berkualitas. Banyak orang sholat, dia gak sungguh kuantitas jumlah sholat banyak, tapi sholat tidak berkualitas. Coba